geledek menggeram seperti singa yang mengaum kelaparan. Cuaca berubah seketika, ketika terlihat kilatan cahaya berbenturan satu sama lain dengan hebatnya. Angin kencang yang terus menghantam diselingi debu-debu bertaburan dengan kencangnya. Orang-orang berlalu lalang menuju bangunan berjajar rapih di pinggir jalan, yang setiap pintunya tertulis nama pemiliknya. Akibat kilatan guntur yang terus bersahutan menuju ke tanah, sebuah lubang yang cukup luas terbentuk. Lubang tersebut terhimpit di antara dua rumah yang berdekatan. "Lihat itu!" ucap seorang anak berperawakan krempeng yang bernama Jozu Hikari. Orang-orang hanya ternganga mendengarnya berteriak dengan keras di kerumunan warga. "Apa yang kamu lihat?" kata seorang kakek mencoba memberi simpati. "Tadi aku melihat sebuah bayangan keluar dari kilatan guntur yang mendatangi lubang itu." "Mungkin kamu hanya ketakutan mengalami kejadian alam yang dahsyat ini," ujar kakek itu sambil tersenyum. Selama berjalan menuju rumah, Jozu terus memikirkan bayangan apa yang keluar dari kilatan cahaya tadi. Ia termenung berjam-jam di kamar, sambil membalik-balikan buku untuk mencari tahu bayangan apa yang dilihatnya tadi. Dalam sebuah buku yang berjudul Legend of a Miracle, dia menemukan legenda tentang bayangan dalam cahaya. Di buku itu tertulis bahwa setiap 100 tahun sekali akan terjadi bencana yang cukup besar, dan bayangan kekuatan akan keluar dari sahutan guntur yang terus berbenturan. Di situ juga tertulis banyak anak dari para ninja hebatlah yang bisa melihat bayangan kekuatan itu. Para keturunan ninja hebat hanya bisa diketahui dari tanda lahir yang berupa goresan luka di bawah telapak tangan mereka yang berbentuk shuriken. Sekarang Jozu baru tahu bahwa tanda shuriken di tangannya adalah tanda bahwa ia adalah keturunan para ninja. Bayangan itu terus datang di mimpi Jozu dan meninggalkan pesan-pesan rahasia tentang siapa dirinya. Esok hari adalah ulang tahun Jozu yang ke-14. Dia hanya merayakannya bersama kakek dan neneknya yang sudah tua. Dalam perjalanan menuju sekolah, ia merasakan hal aneh pada dirinya. Dia bisa berteleportasi secepat guntur tanpa ia sadari, dan tubuhnya bisa mengeluarkan kelebatan guntur yang berbahaya. Ketika menyusuri jalan Romi, dia didatangi bayangan yang hadir dalam mimpinya. Bayangan itu memberitahu siapa yang sebenarnya. Bayangan itu masuk dalam diri Jozu dan membuatnya menjadi lebih bersemangat dan kuat. Setibanya di rumah, tiba-tiba tangannya bergerak sendiri ketika melihat vas bunga akan jatuh ketika disenggol kucing. Dia langsung pergi ke kamar dan berdiri di depan kaca, dan menanyakan kepada dirinya sendiri tentang apa yang telah terjadi pada dirinya. Dengan samar-samar, Jozu mendengar ada orang yang berbicara kepadanya. Ia adalah sosok bayangan yang telah masuk pada dirinya. Dia menjelaskan pada Jozu tentang apa yang telah terjadi pada dirinya.
Setelah mengetahui dia memiliki kekuatan super, ia bertekad untuk memperbaiki negerinya dari ancaman bahaya para penjahat. Namun, untuk menjaga dan melindungi orang-orang terdekatnya, ia harus merahasiakan identitasnya. Selama sehari-hari, ia mendesain kostum yang nyaman dan cocok untuknya. Setelah selesai menggambar selama sehari-hari, ia menemukan kostum yang pas dan fleksibel untuknya. Ia menamakan dirinya The Thunderstorm, si pengendali guntur. Untuk menutupi wajahnya, ia menggunakan masker layaknya ninja pada mulutnya. Dan di punggungnya terdapat huruf T yang dihiasi petir di sekitarnya.